bergabung di BEM itu berarti sebenarnya manfaatnya bukan cuman berorganisasi antar mahasiswa aja ya, tapi setelah itu juga benefitnya akan dirasakan oleh mahasiswanya itu sendiri gitu. Halo semua, selamat datang di Praktis PR Daily Activities bareng aku Nima Mawajana dari angkatan 2021 jurusan Digital Public Relations selaku moderator yang akan nemenin kalian selama podcast ini, tapi aku nggak sendirian. Di samping aku ada Kak Salsa El Muslimah Ismail selaku Wakil Gubernur BEM Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Apa kabar Kak Salsa? Baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, pada episode kali ini kita akan ngomongin tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Pasti teman-teman semua nggak sabar banget untuk cari tahu dan kulik-kulik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Nah, Kak Salsa ada yang mau disampaikan dulu mungkin tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau mau langsung ke pertanyaan? Kayak langsung ke pertanyaan aja ya. Sambil cerita-cerita ya. Oke. Betul. Nah, hal pertama yang pengen aku tanyain banget nih, sebenarnya apa sih yang menarik dari Badan Eksekutif Mahasiswa khususnya di Fakultas Komunikasi dan Bisnis? Oke. Kalau dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis ini yang menarik menurut aku karena kita punya 4 jurusan yang menurut aku tuh keren-keren gitu dan jadinya kita bisa belajar satu sama lain dari 4 jurusan tersebut. Kita kan sekarang udah ada ilmu komunikasi, ada administrasi bisnis, ada digital public relation, dan juga ada digital content broadcast yang baru. Dan menurut aku tuh 4 jurusan itu tuh yang unik-unik dan menarik-menarik ya. Terus sebenarnya semua jurusan tuh unik, cuma bagi aku ya itu sangat unik banget. Jadi kita bisa belajar satu sama lain dan relasinya jadi semakin besar gitu. Terus juga ada satu nih, ini fun fact ya. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis ini kan sekarang udah kabinet ke-9 nih. Terus kita sekarang nama kabinetnya itu Movement. Dan dari kabinet pertama sampai kabinet ke-9 ini tuh secara gak sengaja ya, namanya tuh nomenklatur selalu menggunakan bahasa Inggris dan itu tuh selalu nyambung bisa disambungin gitu pakai kata. Jadi kayak menurut aku itu sebuah apa ya? kebetulan keunikan tersendiri ya. Betul. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin apa yang menarik dari BEM Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Aku pengen tahu lebih lanjut nih, sebenarnya apa sih manfaat yang didapat oleh anggota atau bagian dari BEM Fakultas Komunikasi dan Bisnis ketika bergabung dengan BEM gitu? Oke. Kalau dari manfaatnya sendiri udah pasti banyak ya. Mungkin dimulai dari hal-hal dasar seperti cara kepemimpinan, cara untuk bekerja sama dengan satu sama lain lah, orang satu sama lain yang mungkin sebelumnya belum pernah kita kenal, cara kita kenal karakter mereka, kerja bareng sama mereka dengan karakter yang berbeda-beda, terus juga cara dari public speakingnya juga, terus juga cara manage waktu juga, terus juga dari job desk yang mereka pegang. Misalkan kayak ada orang yang sebelumnya tuh belum pernah megang job desk sebagai content planner misalkan, terus mereka ternyata dikasih job desk sama kadepnya untuk menjadi content planner gitu, dan akhirnya mereka kan jadi belajar gimana sih cara nyari konten, cara bikin konten yang menarik dan segala macamnya. Dari job desk kecil itu aja menurut aku itu udah jadi pembelajaran yang mungkin kedepannya itu bisa jadi lahan buat kita terus berkembang di bidang pekerjaan yang asli gitu. Itu sih. Berarti selain di dunia mahasiswa sebenarnya manfaatnya jangka panjang banget ya Kak ya. Betul, ya. Untuk bergabung di BEM itu berarti sebenarnya manfaatnya bukan cuman berorganisasi antar mahasiswa aja ya, tapi setelah itu juga benefitnya akan dirasakan oleh mahasiswanya itu sendiri gitu. Iya betul, karena kan banyak orang yang bilang kayak apa sih cuma nyari relasi doang, padahal sebenarnya nggak cuma dari relasi aja, sebenarnya banyak banget gitu. Oke. Kalau kita udah ngomongin manfaat, pasti ada kendala. Dalam berorganisasi pasti ada kendala ya. Cara berhubungan satu sama lain gitu kan dalam dunia profesional dan dunia berorganisasi. Nah, sebenarnya untuk dari Kak Salsa sendiri nih, sebenarnya kendala-kendala umum yang dirasakan oleh anggota organisasi itu apa sih Kak? Kalau menurut aku yang paling awal adalah adaptasi sih kendalanya, karena kita tuh banyak adaptasi yang baru, kayak misal baru dari online kan kita ya, sekarang kita udah fully offline, itu ada adaptasi lagi dari segi kegiatannya kayak gimana. Terus juga mungkin kemarin kendalanya adalah dari minat mahasiswa yang berorganisasinya juga turun kan, itu lagi menjadi isu yang cukup berat lah di kalangan mahasiswa ya, karena kan emang udah
dari online ke offline juga. Terus juga dari segi kenal karakter satu sama lainnya, kerja satu sama lainnya gitu lah. Kayak itu kan cukup sulit ya untuk kita misalkan ada di satu departemen yang sama, tapi ternyata orang tersebut nggak match sama kita, tapi kita tetap harus kerja secara profesional gitu. Dan itu menurut aku jadi kendala sih. Maksudnya banyak SDM yang udah pasti akan ada beberapa yang nggak cocok sama aku, tapi kita tetap belajarnya di situ. Jadi kita tetap belajar profesional gitu. Itu sih mungkin yang kendala. Sama waktu sih, manage waktu itu di awal-awal kita pasti ada agak bertabrakan sama waktu kita kuliah atau enggak, misalkan waktu kita mungkin kalau ada yang kerja sama yang kerja juga gitu, tapi lama-kelamaan itu pasti bisa diatasi sih gitu seiring berjalannya waktu. Oke. Ada satu poin yang menarik yang aku ambil itu sebenarnya yang pasti dirasakan sama semua mahasiswa yang berorganisasi adalah manage waktu. Nah, kalau kita udah bisa manage waktu nih Kak, manage tenaga, itu yang betul. Susah ya. Nah, untuk dari Kak Salsa sendiri sebenarnya gimana sih tipsnya mungkin untuk mahasiswa di sini yang mau berorganisasi gitu ya, tips untuk manage waktu dan juga manage tenaga gitu? Oke. Kalau dari aku sih semuanya dikerjakan secara secukupnya ya. Itu tips aku. Jadi emang kan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi kalau aku mengerjakan segala sesuatunya itu secukupnya dan semuanya itu seimbang gitu. Dalam artian akademik aku seimbang, terus juga organisasi aku seimbang, tapi aku juga nggak lupa sama diri aku sendiri untuk tetap seimbang juga dalam artian kita ngejaga makan juga. Terus kan biasanya nih anak-anak organisasi atau mungkin yang nggak organisasi ya, bahkan kalau misalkan lagi akademik juga lupa makan gitu, tidur kurang dan segala macam. Jadi menurut aku itu juga perlu diimbangi gitu, dan jangan lupa waktu untuk happy juga gitu. Jadi menurut aku itu happy juga nge-charge tenaga loh. Jadi setuju. Iya, jadi sebenarnya semuanya harus seimbang aja. Tenaga kita tuh bisa seimbang menurut aku kalau semua yang kita lakukan itu ya porsinya sesuai sama apa yang kita mau ada happy ya udah jalanin, kalau mau ada organisasi ya udah jalanin, mau belajar jalanin, dan jangan ngeluh tapi nggak dikerjain gitu. Itu justru yang bikin capek menurut aku. Bener, karena ngeluh itu ngeluarin tenaga ya kayak. Tapi kan nggak dikerjain kan jadinya malah makin capek udah. Ngeluh nggak dikerjain. Berarti gitu. Secukupnya tapi semaksimal mungkin gitu ya. Iya betul. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin soal kendala, kita bergeser ke syarat dan ketentuan untuk masuk Badan Eksekutif Mahasiswa khususnya di FKB gitu ya. Ada nggak sih Kak syarat kamu harus punya pengalaman organisasi sebelumnya atau gimana? Atau semua orang boleh masuk mungkin asal sesuai kriteria dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri? Iya, kalau syarat ada di organisasi sebelumnya pernah berorganisasi itu enggak sih. Tapi mungkin itu bisa jadi nilai plus ya. Pengalaman lah maksudnya bisa menjadi nilai plus mereka. Tapi kalau misalkan secara gamblang kita bilang harus ada pengalaman organisasi, enggak sih. Karena banyak juga kok teman-teman yang kayak maba-maba yang baru belum pernah berorganisasi, ternyata mereka dari segi keinginannya bagus, itu bisa juga masuk ke kita gitu. Jadi kalau dari segi harus ada pengalaman sih enggak, cuma bisa jadi nilai plus gitu. Terus yang penting sih dari segi pengetahuannya mereka tentang BEM, tentang job desk apa yang mereka inginkan, itu mereka harus paham. Terus juga ya udah pasti harus jadi mahasiswa aktif di jurusannya, harus lulus kaderisasi jurusannya ya, itu wajib banget harus lulus kaderisasi jurusan. Terus ada ini juga kita ada proker LKKD, itu latihan kepemimpinan dan keorganisasian dasar. Jadi teman-teman yang mau masuk BEM itu sebelumnya harus sudah pernah ikut LKKD terlebih dahulu. Kalaupun misalkan belum ikut LKKD, ya udah nggak apa-apa, pas masuk mereka pakai surat rekomendasi, tapi pas menjabat mereka tetap ikut LKKD gitu. Itu sih Zioni secara umum ya persyaratannya. Berarti syarat wajibnya adalah lulus kaderisasi dan juga lulus LKKD ya? Iya. Oke. Berarti mungkin kalau teman-teman yang belum ada pengalaman organisasi sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis ini bisa jadi batu loncatan ya untuk pengalaman organisasi pertama gitu kan. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin soal syarat dan ketentuan masuk BEM. Nah, yang selanjutnya nih untuk tahun ini, untuk kabinet ini nih Kak, ada program kerja terbaru yang menurut Kakak menarik untuk teman-teman tahu gitu? Ada. Jadi kita
sebenarnya lebih mengembangkan program kerja yang lama. Cuma ada satu program kerja yang baru, itu namanya FKB Business Fair X Exhibition. Wow. Jadi FKB Business Fair itu kita nanti bakalan kayak ada exhibition, dan di exhibition itu kayak ada bazar bisnis juga. Itu bisnisnya untuk mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis, dan mungkin ya kalau misalkan emang bisa dan rezekinya lebih besar, kita buka juga untuk Setelkom. Nanti mereka bisa menjual bisnisnya mereka di sana, dan juga nanti ada exhibition artnya. Sebenarnya artnya banyak sih, nggak harus lukisan aja, ada fotografi, terus yang mungkin mahasiswa FKB yang punya karya-karya lah, kayak fotografi, lukisan gitu-gitu, itu nanti bisa dibazarin juga di sana. Nanti ada penampilan juga gitu. Itu mungkin salah satu proker yang baru ya, yang nanti bakal dilaksanain. Oke, keren banget. Ada pameran bisnis dan juga seni sekaligus gitu ya. Jadi teman-teman yang tertarik dalam dunia bisnis atau dunia seni bisa berkontribusi di program kerja terbaru BEM Fakultas Komunikasi dan Bisnis gitu. Karena keren kemarin banget. kita udah pendataan juga teman-teman FKB yang punya bisnis, itu kita udah data juga. Jadi siapa nih yang mau ikut gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ada gitu, yang mempunyai bisnisnya boleh daftar aja nanti di list gitu. Oke, berarti teman-teman harus pantengin ya Instagram atau juga sosial media Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis, karena akan ada info lanjutan di situ. Jadi jangan lupa turn on notification ya, Kak. Betul. Terima kasih. Oke. Kalau tadi kita udah ngomongin soal BEM dan BEM gitu kan. Aku sekarang pengen ngobrol heart to heart heart to heart gitu ya. Soal pengalaman organisasi Kaselsa. Selama berorganisasi, ada nggak sih Kak pengalaman yang paling tidak terlupakan gitu? Kalau dari aku sih, kehektikan ketika mau ada proker. Itu kan hektik banget ya biasanya. Walaupun sebenarnya itu stres ya, kita kadang ngerjainnya sambil nangis-nangis gitu. Tapi sebenarnya itu yang bikin kita itu rekat sama teman-teman yang lain. Ketika kita ada trouble, kita saling ngebantu sama teman-teman departemen yang lain, kayak oke nih teman departemen ini ada trouble, kita harus bantu dan segala macam. Itu yang bikin rekat kita juga gitu. Terus nanti itu setelahnya bakalan jadi cerita gitu yang kayak, iya waktu itu kita nangis-nangis ya gara-gara ngerjain ini gitu-gitu segala macam. Itu sih yang bikin aku gak jadi ketagihan ya menurut aku, karena di situ serunya. Aku suka hektik sebenarnya. Oh wow, itu jarang-jarang ya teman-teman ya. Aku suka menghadapi kehektikan tuh, aku suka. Oke. Berarti setelah hektik dan akhirnya solve the problem itu lega banget ya rasanya. Lega banget. Oke. Pengalaman di organisasi yang paling tak terlupakan udah. Ada nggak sih Kak poin menarik yang Kaselsa ambil gitu ya dari pengalaman organisasi Kaselsa sejauh ini gitu ya, yang paling berdampak untuk Kakak sekarang tuh apa sih? Poin menarik. Oke, jadi sebenarnya aku ini juga mungkin bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman. Ini pertanyaan buat pribadi kan? Iya, apa ya? Pribadi, iya. Jadi dulu itu aku kan masuk BEM tuh. Sebenarnya aku juga masih belum begitu mengetahui nih si BEM ini seperti apa gitu. Karena kan kalau di SMA kan belajar organisasi nggak yang maksudnya sebelajar ini gitu. Terus akhirnya aku tuh waktu itu daftar di departemen PSDM dan juga departemen MO, karena di PSDM ini aku ngerasa kayak aku suka nih di PSDM, proker-prokernya lumayan banyak gitu, lumayan menarik lah. Terus habis itu ternyata aku nggak nyiapin pilihan ketiga dan keempat sih sebenarnya gitu. Ternyata ya udah, akhirnya kan selama interview berjalan, ini waktu aku menjadi staff ya, tahun 2021 berarti. Terus selama interview berjalan ya udah cuma ngebahasnya kan berarti ditanya-tanya cuma tentang PSDM sama MO gitu, manajerial organisasi. Nah, ternyata pas di pos yang terakhir mereka sempat nanya pilihan ketiganya apa. Terus aku jawab kan, aku ngasal deh, aku jawabnya OSB karena aku ada basic di olahraga. Jadi aku ngasal oke lah OSB nih boleh. Terus ditanya lagi pilihan keempatnya apa. Aku kan nggak nyiapin pilihan dong, maksudnya nggak nyiapin jawaban untuk pilihan keempat. Ternyata ya udah, karena aku sempat punya pengalaman di sekretaris ya dulu di SMA. Dan itu pun sebenarnya aku nggak suka jadi sekretaris karena nggak suka gitu. Aku nggak suka kerja yang di belakang gitu. Aku pengen yang langsung terjun ke lapang gitu. Tapi ternyata dulu itu juga karena nama sih, karena
dulu dia pernah jadi sekre nih, coba pakai ini, pakai dia gitu di kegiatan yang ini gitu. Jadi akhirnya ke bawah sampai kuliah. Jadi aku bilang kan, ya udah Kak, administrasi, aku bilang. Ternyata kebetulan keterimanya di administrasi akhirnya, pilihan keempat. Nah, habis itu ya udah tuh aku menjalani sebagai administrasi, aku menyesuaikan. Sebenarnya aku masih kayak nggak rela gitu. Nggak rela. Terus ternyata lama-kelamaan seru ya, maksudnya jadi administrasi, karena administrasi kan kerjasamanya bareng sama semua orang. Jadi kita bisa pelajarin semua departemen juga kayak oh ternyata departemen ini dari proposal aja kan kita bisa pelajarin ya program mereka kayak gimana. Akhirnya ditawarin lah untuk jadi kepala biro pas di tahun selanjutnya. Terus ya udah akhirnya aku jadi kepala biro dan rezekinya sampai sekarang jadi wagub gitu. Itu sebenarnya dari salah satu biro yang tadinya aku nggak mau, ternyata itu menghasilkan rezeki yang besar gitu. Itu poin yang nggak bisa aku lupain. Keren banget. Berarti sebenarnya apa yang kita benar-benar mau belum tentu yang terbaik gitu ya, kayak bisa jadi hal yang datang ke kita justru yang terbaik, yang tanpa diduga-duga gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti dari pengalaman organisasi ini banyak banget yang didapetin sama Kak Selsa gitu ya Kak, tentang kepemimpinan, tentang tadi juga track record selama berorganisasi gitu kan, dan pengalaman-pengalaman lain yang berdampak untuk kehidupan kita sekarang, bukan hanya sebagai mahasiswa ya, tapi juga nanti setelah keluar dari lingkup kampus gitu, dan bekerja bersama orang-orang di ranah profesional gitu. Jadi teman-teman bisa jadikan organisasi latihan untuk mengasah keprofesionalan diri gitu ya Kak ya. Betul. Oke, kalau gitu. Tadi kita udah ngobrol banyak tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Kak Selsa, ada yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman yang belum tertarik sama bidang organisasi, atau tadi kan kendalanya ya tingkat minat mahasiswa sekarang sama organisasi tuh kayaknya lebih rendah. Nah, apa nih pesan dari Kak Selsa? Kalau pesan dari aku sih untuk teman-teman, maksudnya jangan dulu termakan sama apa yang dikatain sama orang-orang ya. Karena aku juga sebelum masuk organisasi banyak yang bilang jangan masuk organisasi, nanti tuh kamu sibuk pulang malam terus, rapat terus, kerjaan yang ngeluarin uang terus gitu segala macam. Ya, aku sebenarnya mengiyakan itu, dan mungkin itu salah satu yang, tapi menurut aku itu bukan menjadi sebuah keberatan aku ya. Aku nggak keberatan sama sekali untuk rapat pulang malam dan segala macamnya, aku nggak keberatan. Tapi mungkin bagi orang-orang ada yang berpikir seperti itu, ya tidak apa-apa. Cuma kalau misalkan kalian teliti lebih dalam lagi ya, sebenarnya banyak hal juga yang bisa diambil dari situ gitu. Karena misalkan kayak tadi nih, sebenarnya kan aku ada di jurusan ilmu komunikasi, tapi aku juga merasa aku udah mahir nih di administrasi. Nanti kan di bidang pekerjaannya bisa jadi kalau misalkan emang rezekinya ternyata kita keterima di suatu bidang yang berhubungan sama administrasi dan ternyata aku bisa mengerjakan itu, ya itu kan jadi nilai plus juga gitu. Jadi menurut aku basic-basic yang dipelajari sama kita di organisasi itu adalah basic-basic yang menurut aku penting untuk diterapkan nanti ketika kita bekerja gitu. Jadi bukan cuma sekedar mungkin buruk-buruknya doang yang dilihat sama orang ya, balik malam, ngeluarin uang dan segala macam ya, tapi itu menurut aku adalah sebuah modal atau pengorbanan kita untuk kita juga mendapatkan suatu hal yang baik untuk diri kita gitu. Jadi ya untuk teman-teman, untuk adik-adik, kalau misalkan kalian mau mencoba untuk organisasi, ya coba dulu aja, karena siapa tahu itu menjadi jodoh kalian kayak aku ya. Semoga itu menjadi jodoh kalian dan kalian juga bisa dapetin banyak pelajaran juga di situ. Jadi aku harap teman-teman jangan terlalu banyak terdoktrin oleh orang-orang yang misalkan jangan dah ngerjain organisasi gini, tapi gak apa-apa, coba dulu aja gitu. Tapi yang penting jangan dipaksain aja sih. Kalau mau ya udah, kalau enggak gitu. Oke, jangan setengah-setengah gitu ya Kak. Ya. Oke teman-teman, itulah obrolan kita, pembahasan tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Mungkin terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga Kak Selsa udah menyempatkan hadir. Sama-sama. Kita jumpa lagi di podcast Praktis PR Daily Activities. Jangan lupa pakai jargon Kak. Kita jargon apa? Kita jargon. Jargon BEM. Oke, jadi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis Kabinet Movement 2023 ini kita punya jargon. Jargonnya adalah Move for a Better Future.
Move For a for better. Move for a better future. Ya, pakai tangan kiri. Oke, Tangan kiri. move for a better future. Ya, Oke. betul. Kita coba bareng-bareng. Oke, kita coba bareng-bareng. Oke, movement 2000 gini, kalau aku bilang movement 2023, teman-teman jawab move for a better future. Oke. Gitu. Oke. 1 2 3. Movement 2023, Move for a better future. Oke, see you teman-teman. Kita bisa ulang penutupannya.